Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa aza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, ini saya mau baca sesuatu nih, mau nyebut satu nama nih, yang kalau kita diem aja nggak ada getaran, baiknya istighfar ulang deh, ya. Allahumma salli wa sallim. Ini kalau nama ini saya sebut, bapak diem aja, bu, ibu diem aja. Kalau nama ini disebut, demi Allah ada yang salah dengan imannya. Kalau nggak bergetar hatinya, ada yang salah. Kalau sampai nggak timbul rasa kangen, ada yang salah. Ada yang salah. Nggak mungkin deh kita nggak bergetar disebut namanya, nggak mungkin. Bagaimana tidak? Dia menungguin kita di hari kiamat. Gimana tidak? Dia di ujung jembatan Shiratal Mustaqim, kita ditungguin sama beliau. Seraya dia selalu berdoa, Allahumma sallim salim, Allahumma ummati ya Allah. Dia doain kita coba. Dan apapun yang didoain enggak bakal Allah tolak. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Pasti Tuhanmu meredoi. Apapun yang terlintas, jreng dikasih sama Allah. Saking Allah sayang dan cintanya kepada beliau. Dan dia nggak mentang-mentang. Kecintaan Allah yang didapat itu dibagi-bagi buat semua umatnya. Telaga Kautsar itu air minum yang beliau doang yang punya. Ya bu, lakinya bisa nggak begitu? Nggak bisa. Pak, bini kita bisa nggak kehausan di hari kiamat dikasih kopi, bisa nggak? Mana bisa. Telanjang di hari kiamat, bini kita bawain baju, bisa di hari kiamat? Enggak bisa. Beliau yang membawakan baju buat semua umatnya, dikasih warnanya beludru berwarna biru dan merah. Coba bayangin tuh, Pak. Betapa indahnya. Yang lain masih nggak pakai baju, yang lain masih kehausan. Coba dia tungguin di timbangan. Al hadis sahih dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, ditungguin di tiap timbangan. Coba bayangin berapa lama tuh dia mesti nungguin. Satu persatu umatnya ditungguin. Coba. Ya Allah, dia yang paling sibuk di hari kiamat. Ini kalau udah saya ceritain begini mungkin nambah sayang, nambah cinta. Zikir kita istighfar dan salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zuhrina wa qurratu a'yuna sayyiduna Muhammad. Allahumma salli wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini adalah bagian daripada dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sayang beribu-ribu sayang, zaman udah berlalu sehingga kita biasa aja dalam menyambutnya. Saya mau bercerita zaman dulu kala ketika masih kecil, masih tinggal di daerah Betawi, Tenabang. Anak ya, walaupun abah dari bukan dari orang Betawi, tapi umi ya, dari keturunan orang Betawi juga, dari Betawi Tanah Abang. Itu di Betawi Tanah Abang dulu sama di kampung Melayu juga sih. Saya ingat masih kecil, begitu mau masuk Ramadan, rumah-rumah kita kapurin, bener nggak? Bener ya. Sekarang udah nggak ada. Iya bu. Dulu bukan ngecat, nggak ada cat dulu ICI, dulu yang ada kapur. Pokoknya rumah dikapurin, nggak ada yang dicat zaman dulu. Yang cat orang-orang kaya ada ya. Kita orang-orang biasa, pasti sebelum Ramadan rumah dikapurin. Betul apa enggak? Ini kan kita namanya bergembira. Saya masih ingat gitu pagi-pagi lagi pada ngapurin, umi kita lagi bersihin kamar mandi, yang belumut-lumut disikatin sama dia pakai porstek. Semua dari ujung ke ujung dipel sama dia, mau kena dikeluarin buat dicuci. Benar apa enggak? Kita tanya kan sama ibu kita kan, ada apa Mi? Ada tamu mau datang gitu kan. Allahu Akbar. Nggak pernah lagi kita dapat suasana kayak begitu gitu. Ada tamu mau datang katanya.
dicuci semua, ubin dipel, apa, di sarang-sarang kabang-kabang, sarang gonggo, orang Betawi bilang sarang gonggo, sarang apa ya, laba-laba. Anak kecil mah nggak tahu, kita bilang sarang gonggo, apa gonggo katanya dia. Sarang laba-laba dibersihin semuanya, mau nyambut, ada siapa? Ada tamu. Tamu, kita masih kecil nanya, tamu apa Mi? Tamu, berapa lama dia nginepnya? 30 hari. Lama amat, kita belum tahu, itu masih kecil. Kita ingat itu, kamar mandi dikuras sama dia, WC disikat sama dia, kamar spray sarung bantal semua dicuciin sama dia, sampai 2 hari 3 hari pada bersih semua. Kembang sedep malam ditaruh tiap sudut kamar. Dulu kan kagak ada glet, ya kan, adanya kembang sedep malam. Kita sampai bingung ada apa nih. Hari pertama Ramadan kita, ya Allah, sahur kita dibangunin, enak banget. Tapi hari ini kita nggak terima lagi yang kayak begitu, saudara. Maka benar, orang mau bilang hadisnya dhaif kek, orang mau bilang hadisnya maudhu kek, selama matannya itu umpamanya benar dan matannya itu cocok dengan Al-Quranul Karim, pakai, jangan pakai dilihat lagi yang lainnya. Nabi bilang apa? Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallah jasadu ala niran. Siapa yang gegirang, gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dalam api neraka. Banyak tuh yang bilang itu bukan hadis lah, itu hadisnya dhaif lah. Girang dalam rangka beribadah kepada Allah sesuai dengan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama yaumal ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa man qama lailatul qadar ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu diampuni semua oleh Allah dosanya. Dan predikatnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah takwa dan nggak ada dosa, di mana tempatnya? Ya udah, kenapa repot tuh hadis dipermasalahkan? Gitu kan? Pokoknya kita girang. Kenapa? Ini penelitian Bapak Ibu sekalian, penelitian. Siapapun yang sukses di bulan Ramadan, 11 bulan hidupnya kesono aman. Pegang nih baik-baik, gigit dengan gigi geram, rekam baik-baik di pikiran kita Bapak Ibu sekalian. Siapapun yang sukses dalam bulan Ramadan, 11 bulan ke depan hidupnya aman. Karena sebenarnya hidup kita hanyalah menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Coba diperhatiin, hidup kita ini hanya menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Emang yang kita harapin apa selain ridho Allah yang betul-betul tercurahkan dalam bulan Ramadan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Enggak ada bulan yang lebih penting daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kita bakal sambut sebentar lagi ini membersihkan kita. Kalau enggak ada Ramadan, la haula wala quwata illa billah. Tiap saat kita itu bersalah aja, berdosa aja. Ramadan tempatnya itu kita membersihkan semua. Ramadan tempat cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum Ramadan ana nggak tahu di mare. Masjid aja dicat. Karpetnya dicuci zaman dulu. Begitu Ramadan, saking dimuliakannya bulan Ramadan, kita masih ingat masih SD. Bagi rapot besoknya Ramadan. Benar nggak? Masih ingat kan? Bagi rapot nih, besoknya Ramadan. Sekarang enggak, Ramadan yang kalah. Dulu kurikulum menyesuaikan, kenaikan kelas itu percis Ramadan. Kenaikan kelas dulu Ramadan, sehingga 1 bulan kita libur. Tapi sekarang enggak lagi begitu. Kan dulu kita begitu. Kehidupan beragama benar-benar masih indah banget. Bagi rapot, kenaikan kelas, pre Ramadan 1 bulan. Dan selama pre itu anak-anak itu tidurnya dilanggar. Selalu jadi pesantren kilat. Selalu tidur, malu kita pulang. Kita pulang kalau habis Isya, habis tarawih pulang malu, dikatain bencong, dikatain banci. Makanya kita kumpul di masjid. Ada ustadz yang ngajarin, ntar dekat malam kita tidur, sahur dibangunin. Ntar mak kita nganterin makanan ke sahur. Lalu habis subuh baru kita pulang, baru kita rebahan, baru kita main lagi. Ntar lohor ke masjid lagi. Jadi pesantren. Sekarang enggak ada satu desain yang membuat kita semakin hari semakin jauh beragama.
Ada. Sampai ada ketuanya itu ketelepasan musuh Pancasila katanya agama, bayangin coba. Nggak bisa diterima hal yang seperti ini, saudara. Nggak bisa diterima. Makanya kita ngusulin terus, rubah kurikulum. Al-Fakir ada jadwal 1 tahun mulai Februari 2023 ini sampai ketemu Februari 2024 yang akan datang, ada jadwal 1000 masjid. Dan salah satu yang selalu saya sampaikan di masjid adalah rubah kurikulum. Ini Nadiem Makarim mesti dengar hal ini. Sebagaimana arus di bawah. Sekarang Anda mau tanya sama antum sekalian, sekaligus sebagai fakta dan bukti. Setuju nggak kalau buku kakaknya turun ke adiknya bisa dipakai? Zaman dulu kan begitu. Kita beli buku 6 tahun sekali. Sekarang tiap ada 6 bulan kita bisa ganti tuh buku. Percetakan siapa itu yang diuntungin, saudara? Ya Allah ya Rabbi, itulah pendidikan ruhnya yang hilang. Mungkin lebih maju kali fisika, kimia, bahasa Inggris. Yang kepake itu adalah pendidikan sejarah. Itu kepake buat tauhid kita. Pendidikan sosial itu yang kepake itu olahraga. Karena di olahraga ada sportivitas. Nah sekarang kagak, kalah ngaku menang, menang ngaku kalah. Dulu olahraganya nggak bener barangkali. Di dalam pendidikan kesenian ada jiwa-jiwa yang akan dibangun. Jadi yang mesti dienem itu Eptanas itu agama. Karena ke bawah sampai depan banyak orang pintar nggak beradab. Betul apa tidak, Bu? Setuju nggak kalau begitu kira-kira? Nah, dukung deh. Gue mau jadi menteri aja dah, ntar dah. Kita robah dah kurikulum dah, beneran. Ya habis bagaimana, saudara? Karena awalnya di situ. Dalam kurikulum kita mesti kembali. Nah inilah, ya sebagaimana tahrib Ramadan hari ini, yuk kita sambut bulan Ramadan seperti kita sambutnya pada zaman dulu. Sebab suasana beragama tuh mesti dibangun. Ini ada aja speakernya, HP-nya, ada aja. Mari, ini Ramadan mesti kita syiarkan. Ramadan itu adalah dari zaman ke zaman. Sampai teman-teman kita yang Kristen ikut pakai sarung ke masjid. Lah benar zaman dulu, Ji. Tapi nggak merubah di agama. Karena saking akrabnya sama kita. Kenapa? Sebab dari situ kita main sama mereka. Kita main dornama, galasin sama mereka, nggak ada masalah. Tapi sekarang masa beda pilihan langsung ngatain cebong, kampret, kadrun. Coba. Imam kita mana imam kita? Imam? Ada. Oh di dalam. Tadi imam kita baca suratnya nggak pas banget. Beliau baca mulai surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Enak banget dengarnya. Ya Allah, ini bagian dari antara ngomong-ngomong ini. Gitu. Kenapa diawali dengan innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah apabila ada yang berselisih paham. Ayat berikutnya Al-Hujurat 11 yang tadi imam kita baca. Jangan satu kaum mengejek kaum yang lain. Belum tentu loh. Ya. Siapa satu bisa yang diajak lebih baik. Dan jangan juga para satu kelompok kaum wanita mengejek kelompok yang lain. Boleh jadi yang diajak lebih baik daripada itu. Jangan memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Haram manggil saudara dengan sebutan yang buruk. Haram. Cebong, kampret, kadun. Haram, Pak. Tapi kita lakukan nggak 2019? Ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Anda sering dikritik sama teman-teman. Kok Babe nggak pernah ngatain? Saya bilang haram, nggak ada yang suruh. Bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berprasangka buruk. Karena sebagian itu pasti dosa. Bahkan kata Nabi lebih dosa daripada perkataan. Ini bulan Ramadan nih, bersihin itu semua. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Awas dengan prasangka itu, karena akdzabul hadis, sedusta-dustanya perkataan. Itu pakai isimnya isim tafdil. Akzab asal katanya kazaba, bohong. Kaziba, bohong. Kabar, besar. Paling besar akbar, kabira, besar. Sohir, kecil.
paling kecil asghar, ba'id jauh, paling jauh ab'ad, gitu loh. Nah begitu juga kazib, bohong, paling bohong akzab. Sebohong-bohongnya ucapan adalah prasangka. Kita main prasangka nih sekarang. Ngelihat ini pakai prasangka, ngelihat itu pakai prasangka, ngelihat TV, ngelihat TikTok pakai prasangka. Haram ya akhi. Prasangka baik aja yang boleh, prasangka buruk nggak boleh. Itu dia itu yang tadi dibaca sama imam. Itu pas banget buat menyambut Ramadan. Hilangkan, jangan ada prasangka, jangan ada gedek dan benci sama orang. Pasti ada kebaikan yang bisa kita lihat. Jangan ada perasaan hebat sendiri. Jangan merasa jadi hebat, merasa suci. Wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanittaqwa. Jangan ada perasaan lebih hebat, lebih pintar. Nauzubillah. Saya nauzubillah berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perasaan-perasaan yang seperti itu. Mari kita ambil tuh rahmat Allah di bulan Ramadan. Kita ambil kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Kenapa? Buat bekal 11 bulan ke depan. Kalau nggak latihan kalah di bulan Ramadan. Biasanya tarawih tahun ke tahun saya pelajarin. Kenapa penuh? Lalu kemudian kenapa berkurang? Kenapa berkurang? Kenapa berkurang? Gara-garanya cuman nggak pernah latihan. Ramadan kan bulan pertandingan. Orang kalau mau bertanding kan kudu latihan dulu. Muhammad Ali itu kalau mau bertanding 15 ronde zaman dulu, dia bilang bertanding 15 ronde dibutuhkan 15.000 jam buat latihan. Biar bisa bertahan selama 15 ronde. Carl Lewis, pelari tercepat di dunia, 10 detik 100 meter, 10 meter 1 detik dia bisa lari. Dia bilang apa? Untuk bisa konsisten sampai finish 10 detik, dia harus lari konsisten selama 10 tahun tiap hari. Jadi latihannya mantep baru bisa masuk ke pertandingan. Ini sholat sunnah jarang, rawatib kagak, witir jarang, witirnya kagak, duhanya kagak. Begitu Ramadan bisa pulang. Nggak perlu latihan bagaimana? Saya pakai logika aja sederhana. Begitu Pak. Jadi latihan. Kira-kira bulan Rajab, Syahrullah mulai tuh. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an begitu 1 Rajab dia berpuasa sampai selesai. Syaban dia full puasa 1 bulan dan Ramadan dia udah siap-siap 3 bulan non-stop berpuasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan Nabi nggak melarangnya. Sementara Rasulullah kata yang mulia Sayyidatina Aisyah tidak pernah Nabi lebih banyak berpuasa sunnah selain bulan Rajab atau bulan Sya'ban. Jadi emang betul itu persiapan buat mental. Kalau sholatnya udah pasti dah full maksimum. Sehingga Ramadan udah tinggal melanjutkan hal-hal yang sudah kita biasain. Begitu juga soal kebersihan. Kenapa saya bilang Ramadan momentum untuk kebaikan? Logikanya begini. Di rumah kita, kalau rumah kita bersih, wangi, seger, keset, nggak ada najis, nggak ada sampah, malaikat rahmat yang datang. Dan malaikat Mikail, malaikat yang pembagi rezeki, pasti tiap pagi nggak akan melupakan antum. Wa min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tapi ada syaratnya dong. Kalau rumah kita kotor, bau, lembab, ada najis, ada sampah, itu jin dan syaitan demen banget ke rumah kita. Ini karena waktunya sempit, saya mesti ceritakan dalil lengkap. Tapi begitulah dalilnya Pak. Rasulullah SAW lagi menunggu malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggak mau masuk ke rumahnya. Ini rumah Nabi, bayangin rumah Nabi. Malaikat Jibril nggak mau masuk ke rumah Nabi, rumah Rasulullah. Gara-gara apa hadisnya? Ada seekor anjing yang kebetulan berteduh di depan rumah Nabi, di kolong, sehingga Nabi nggak melihatnya. Itu malaikat rahmat, malaikat Jibril nggak mau masuk ke rumah Nabi, nggak mau Pak, nggak mau. Sekarang rumah kita kira-kira ada najisnya nggak? Kalau orang dulu bikin WC di luar, bener nggak? Itu rumah orang tua kita di Kerukut, Jalan Kebahagiaan, sampai sekarang di luar tuh WC, iya kan? Pindah ke Condet, dibikin sama abah kita rumah WC nggak nyampur sama rumah.
Nggak nyampur WC sama rumah. Dari depan tuh ada ruang tamu, belah sini kamar, ruang keluarga, semua di dapur. Habis dapur ada kayak gang di rumah kita dibikin sama abah kita, dibikin gang agak jauh, nggak ada ratapnya, apa namanya, langit. Baru ada WC, dua kamar mandi sama WC. Kenapa? Orang dulu paham sih, jin sama setan namanya di situ. Jadi orang dulu bikin rumahnya tuh nggak nyampur. Orang sekarang ini kamar mandi, nengok sini WC. Bener apa enggak? Ya Allah ya Rabbi. Habis bagaimana orang sekarang hidupnya nggak berkah? Orang dulu berangkat jam 9 pagi, pulang asar, tanahnya luas, rumahnya di mana-mana. Sekarang ya Allah, berangkatnya mending barang maling, Pak, berangkatnya. Maling pulang kita berangkat. Maling baru pulang nih, kita baru jalan. Pulang begitu juga, pulang jam 1 malam sampai rumah, kecapean, berangkat kayak begitu. Tapi ngontrak, bayangin. Orang dulu begitu berkah banget hidupnya, karena dia memperhatikan agama. Orang yang beres hubungannya dengan Allah, Allah beresin kehidupan dunianya. Saya masih ingat pegangan tuh. Artinya apa? Artinya zaman dulu saya dinasihatin sama Ustadz Mukhtar, guru saya, orang beli kambing otomatis dapat tali buat bawa tuh kambing. Orang beli tali, minta kambing, digamparin loh. Bener apa enggak? Kehidupan dunia sama akhirat begitu. Orang yang beres hidup akhiratnya, dunianya nggak usah dipikirin, jor-joran Allah kasih. Tapi orang yang fokus dengan kehidupan dunianya doang, kagak bakal dapat kehidupan akhirat. Jadi kalau beli kambing dapat tali, beli tali dapat kambing, nggak bakal dapat. Nah begitulah cuplikannya kurang lebih, ya. Perbandingannya kayak begitu kurang lebih. Maka carilah kehidupan akhirat. Dunia gimana Ustaz? Cuma jangan dilupain. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi awalnya bagaimana? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Seriusin. Tuntut, cari. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Yang disuruh Allah cari, fokus, seriusin. Niscaya dunia akan mengikutimu. Kalau saya kemari mengharapkan sedikit sesuatu, mengharapkan yang dibawa pulang apaan? Terlalu kecil. Tapi kalau saya kemari berharapkan menjabat tangan orang-orang yang di mari, berhadapan melihat mata masing-masing, berharapkan saling saksi di akhirat nanti, ketemu ami-ami kita, Masya Allah khairmi. Kita doain, kita cium tangannya. Ya Allah, itu yang lebih berharga dari semua. Dan itu lebih daripada ratusan triliun. Lebih daripada orang nyimpen emas 60 kilo di rumahnya. Ada nggak yang begitu? Ada. Baru kemarin beritanya, emas 60 kilo di rumahnya buat apaan tuh emas? Ya Allah ya Rabbi, kesian banget. Kita mah kesian liatnya. Enggak, kita nggak ngiri, kita kesian liatnya. Disetrika dahinya, ya, punggungnya disetrika orang-orang yang menyimpan seperti itu, ya. Kalau sedikit boleh dah buat anak kita kuliah, ya. Kalau 60 kilo sama 2, berapa triliun kebangetan gitu, ya. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, masuk akal nggak kalau kita menyambut Ramadan rahmat Allah turun? Masuk akal nggak? Saya gambarin sedikit ya. Saya gambarin supaya kita lebih masuk akal biar gampang. Bismillah. Nggak ada spidolnya tuh. Ada. Cuman papan tulis. Oh, ada, Masya Allah. Biar gampang dipikirinnya. Masih ada waktu kan? Suruk di berapa suruk? Suruk di berapa suruk? Suruk di berapa suruk? Masih 3 jam. Masih Masya Allah. 3 jam lagi tuh. Saya mesti siap-siap. Hari ini ada live di TV One, ya. Ntar di TV One gue bilang kurikulum mesti dirubah biar sampai ke Nadim. Iya dong, Ramadan kayak begini. Ini rumah kita, Bu, ya. Kita zaman dulu bikin rumah gampang dah. Orang Betawi begini doang rumahnya, tuh ya. Dah gitu ya. Iya kan begini doang rumahnya. Emang rumah kita di Hadramut, nggak ada semennya, nggak ada batunya. Iya kan kakek kita dari Wadi bin Eli, ya, Syekh Umar Baras. Nih ya, dengerin. Ini rumah kita. Udah nggak usah dilengkapin ya. Kalau dulu pakai antena di mari. Kan zaman kecil begitu kan? Dipagerin deh.
Pagarnya gini doang tuh. Pagar begitu ya. Biasanya ada jalan kemarin set gitu ya. Ada punan. Ini saya kasih logika sederhana aja. Yang paling digemari nama syaitan, sama jin yang diam di rumah kita, nomor satu kalau rumah kita bau. Wangi kan malaikat seneng. Rumah bau, la haula wala quwata illa billah. Udah bau kotor. Jorok, ada sampah. Kalau terlanjur ada WC gimana? Apa, Pak? Lembab, biarin, lembab. Kumuh. Kalau di rumah kita terlanjur ada WC bagaimana? Karena cuman saya begitu. Saran saya satu, WC harus terbuka, lampu 24 jam terang, dan WC di bawah mesti kering. Itu jalan keluarnya. Kalau udah tanggung bagaimana? Rumahnya cuma segitu-gitu doang. Mau dirubah nggak boleh. Rumah orang lu ngontrak bagaimana coba itu? Ya, mesti kering bawahnya. Habis mandi buru-buru dilap. Karena kering itu insya Allah bersih dari najis. Usahakan di rumah ada exhaust fan di kamar mandi itu. Jadi baunya keluar. Jangan sampai kesempatan syaitan dan jin ada dalam rumah kita. Ya. Begitu juga jangan cuma rumahnya, badan kita juga mesti wangi. Badan lu bau, setan pindah ke badan lu. Beneran serius. Saya nggak bercanda, beneran serius. Bener nggak? Bener nggak? Banyak nggak orang didemenin sama setan, sama jin? Banyak? Banyak. Sampai kalau kita orang Betawi kalau lagi sembahyang bau, sonoan lo bau jin lo gitu kan katanya. Masih kecil kan bercandanya gitu. Bau setan lo, bau jin lo ya. Nggak tahu baunya bagaimana, tapi kita kan istilah kita begitu. Bau, kotor, jorok, lembab, dan yang paling setan dan jin didiem di rumah kita nggak mau keluar apa? Jidal, bedoos kalau kata orang Betawi bilang. Apa? Bedoos, berdebat masih boleh apa namanya? Ya marah-marahan lah. Jidal, berdebat yang nggak jelas, bermarah-marahan. Ini anak-anak kita mesti dilatih ini. Mau masuk kamar mandi aja berebut. Gue duluan. Bener apa enggak? Kamu ketawa aja, kamu duluan ya. Nggak boleh saudara. Ini satu paket. Sama nih kita mengundang jin, syaitan yang berniat busuk, berniat buruk. Ini satu paket. Pasti jin dan setan bawa ini. Ini ngundang nih. Jin dan setan ini sama dengan mengundang dia nih. Nah kira-kira apa yang dibawa oleh jin dan setan? Panjang kalau saya cerita hadisnya. Tapi setan dan jin akan mendapat penghargaan dari kelompoknya kalau bisa membuat pasangan suami istri cerai. Jangan dianggap sepele ini. Jin dan setan tuh bawa pertengkaran. Ntar jadi paham kenapa saya bilang hidup kita tergantung Ramadan 11 bulan ke depan aman. Kenapa? Liatin pelan-pelan. Pertengkaran jin dan setan yang dibawa oleh dia ini, ya, yang dibawa oleh jin dan setan pasti udah pertengkaran. Terus apa lagi? Kemiskinan hati juga, kesusahan. Pertengkaran, kemiskinan, kesusahan. Ini cara dia buat mengalingkan kita supaya kita nggak demen ibadah. Ya, bawaannya susah, dipikirin susah. Nyari duit, nggak apa-apa, haram-haram dikit. Semua orang udah ngerjain. Itu setan banget tuh, jin banget itu. Padahal Ramadan outputnya itu adalah furqan. Kata Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Furqan itu kemampuan otomatis untuk membedakan yang hak dan yang batil. Allah kasih perasaan, kata kita orang Betawi bilang ndredeg. Kayaknya ndredeg. Ibu pernah nggak ndredeg masuk ke restoran padahal nggak ada informasi terbuat dari apa? Pernah nggak? Ini halal apa haram ya? Kayak pakai babi ini. Bener nggak? Pernah nggak? Itu Allah udah kasih furqan. Udah tinggal ngikutin aja, keluar. Kata Nabi, da'ma yuribuka illa ma la yuribuk. Keluar, buru-buru keluar. Jangan, kayaknya enggak nih.
kayaknya enggak nih. Nah itu udah bisikan syaitan. Yang kedua, ketiga, keempat jangan dengerin. Pertama kali jebret itu Furqan. Baik, keluar. Ini enggak, kadang-kadang lihat ke dalam. Tuh ada orang pakai jilbab makan. Coba kita cobain. Enak kok duduk. Lu enggak, udah haram. Itu udah haram, itu Furqan. Allah udah kasih kok sebagai berkahnya Ramadan. Ramadan dapat takwa, dapat Furqan. Itu yang saya maksud. 11 bulan ke depan itu aman kalau benar menyikapi Ramadan. Bapak-bapak ini juga kalau bisnis, kalau apa, itu udah dapat Furqan loh Pak. Ketika kita bertanya, halal apa enggak ya? Boleh apa enggak ya? Komisinya halal apa enggak nih? Halal apa enggak ya? Tanya Ustadz Padahal dia udah tahu, tapi dia tanya tuh Ustadz juga. Ustadz, saya mau nanya Ustadz, biar yakin. Begini. Ada bisnisnya, ada komisinya, begini. Boleh apa enggak Ustadz? Oh haram itu. Dibisikin temannya, Ustadznya bego. Ustadznya bego. Nggak sesuai jawabannya sama dia. Coba bayangin, ada yang begitu. Banyak. Ustadz, saya punya begini, saya mau bisnisnya begini. Boleh apa enggak? Dia udah tahu. Nanya sama saya bilang, ente ngarepin ane jawab apa? Karena kalau ane jawab haram, ente bilang ane bego soalnya. Ente bakal cari lagi ustadz yang lain. Sampai jawabannya, oh boleh. Nah ini ustadz modern ini. Modern apa? Liberal, bukan modern itu. Jadi setan jin bawa pertengkaran, bawa kemiskinan, bawa kesusahan, ujungnya bawa perceraian, bawa kesesatan. Kalaupun kita nggak kena, kita jadi orang yang takwa begitu, yang dibawain sama dia kesombongan. Ini yang dibawa oleh syaitan. Dan ini semakin jauh kita dari keberkahan. Sedangkan nih, kalau kita lawan rumah mau Ramadan, kita wangiin. Rumah dari ujung ke ujung wangi, rumah dari ujung ke ujung bersih. Ya, higienis, lembab, kita bilang resik, keset. Ya. Jidar kita bikin penuh dengan ikhlas. Ini saking demennya saya, saking anak saya kena pakai cara kayak begini, saya gambar di rumah saya di tembok pakai krayon. Saya bilang, lihat itu. Kekayaan semuanya datang dengan cara-cara seperti ini. Lihat orang kaya, rumahnya bersih, rumahnya wangi, nggak ada perdebatan. Anak saya ini sekarang 2, Aisyah sama Aliyah, saking dia amalin ini, dia nggak pernah lagi berdebat di rumahnya. Kamar mandi enggak, main duluan, kamu aja, sampai malam nggak ada ke kamar mandi. Jam 9 kan sikat gigi malam, kata uminya, sikat gigi jempol. Kamu aja kak, kamu aja duluan, kakak aja deh kamu, sampai jam 12 nggak ada sikat gigi. Nah itu kebangetan itu ya. Akhirnya kita bikin, hari ini jadwalnya apa ya? Genap apa ganjil? Ganjil dia duluan, genap dia duluan, gitu aja. Ngikutin pemerintah, ganjil genap. Ikhlas, orangnya kalem, orangnya penuh. Ini nih semua apa? Kalau marah ikhlas, kalau jidal enggak, apa lagi lawannya kalau marah apa? Orangnya saling sabar. Nah ini terapin di rumah. Ini sama juga dengan memberikan undangan kepada malaikat. Dan sesuai dengan firman Allah, ja'al haq wa zahaqal batil. Datang yang hak, yang batil hilang. Dan kalau kita bertahan ini, awalnya kan Ramadan momentumnya, lalu kemudian kita jaga kebersihannya terus selama 11 bulan, menjadi malaikat yang bertahan di rumah kita. Apalagi tambah orangnya gemar sedekah sebelum subuh sedekah. Nah itulah Anda mengundang malaikat. Malaikat selalu membawa apa itu? Kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah. Ibadahnya giat di rumah, zikirnya panjang di rumah, istiqomah di rumah. Selalu kita pengen pulang buru-buru, itu dia.
baiti jannati. Itu yang kita harapin tuh. Ya, dengan cara-cara seperti ini. Ini sederhana, enggak rumit-rumit, insyaallah ceramahnya gampang dicerna, gampang diamalin, tapi hasilnya luar biasa. Saya berani jamin 11 bulan aman ke depan kalau Ramadan kita suksesnya. Masjid ini 8 apa 20? 8. Rata-rata masjid gede 8. Kalau masjid kampung kecil rata-rata 20. Tadi malam aneh masih di Bogor, Bojong apa itu ya? Bojong Gede ya. Gunung Putri, terus desa Cikuda. Itu masih ada berapa? Saya ada beberapa musola. Ini udah suruk ya? Udah suruk, berarti udah kelar ya? Belum ya? Di masjid ini alhamdulillah 8. Pulang tambah, sayang. Coba deh, ini mohon maaf banget, astagfirullahaladzim, saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Kalau udah Ramadan saya nggak pakai hitungan, nggak pakai hitungan. Kalau nanya Ustadz tarawih berapa rakaat, ampe capek Ji. Ini tanya sama orang begitu, Ustadz berapa tarawih berapa rakaat, ampe capek. Oh iya deh, oke deh. Ada tuh. Lu berapa rakaat? 2, ngapain? Udah 2 gue capek gue. Takut tabokin loh saya bilang. Minimal 8 dulu. Lanjutin di rumah, ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarawih sebagian di masjid, sebagian besar di rumah. Ketika Rasulullah wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq tanpa ada perubahan. Ketika zaman Umar bin Khattab di Mekah ya, dibikin 20. Di Madinah dibikin 38 ketika zaman Umar bin Abdul Aziz. 38 rakaat di Madinah. Sampai pemerintahan itu sampai 1180-an Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menyamakan kembali 20 dan 20 sampai sekarang ya. Itu menunjukkan dia itu kepengen ibadah banyak di bulan Ramadan ya. Kalau di luar Ramadan kan kita udah biasa 8 ya. Di Ramadan 8 nggak apa-apa, di masjid 8. Pulang tolong merasa kurang, capek saya Ustadz, sholat duduk. Kita nggak tahu pernah masih muda berapa kali kita meninggalkan sholat. Kita nggak tahu ya, wallahu alam bisawab. Kalau alhamdulillah kalau di rumah nggak bakal. Ayatnya jelas terpampang di masjid ini itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu yakin. Kalau kita buka kitab tafsir, al-yakin bihadza bimakna apaan? Al-maut. Dan salatlah sampai mati. Enggak pakai tawar-menawar. Salatlah sampai mati. Dan ketika Isra Mi'raj, orang sering salat dimulai Isra Mi'raj, salah besar. Rasulullah dari hari pertama kerasulan sudah sholat, karena itu perintah Allah yang pertama. Bahkan sebelum jadi Nabi, Rasulullah sudah sholat 2 rakaat. Karena itu ajarannya Nabi Isa dalam surat Maryam ayat 30-31. Karena itu ajarannya Nabi Musa untuk sholat, surat Yunus ayat 84. Karena itu ajarannya Nabi Ismail, surat 19 Maryam ayat 54-55. Ajarannya Nabi Ishak Al-Anbiya 72. Ajarannya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Yakub Al-Baqarah 133. Nabi Ibrahim surat Ibrahim mulai ayat yang ke-17. Semua nabi sholat, nggak ada nabi pun yang nggak sholat. Semua nabi puasa karena kutiba alazina min qablikum. Semua nabi zakat, zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa zakatnya khumus 1/5, 20%. Zaman Nabi Allah Isa zakatnya 1/10, 10%. Zaman Rasulullah SAW sampai akhir zaman zakatnya tuh, kayaknya gue mesti lama nih ngomong-ngomong ini. Zakat yang 2,5% itu zakat yang rukun Islam, Pak. Kalau zakat yang lain dibebaskan. Mau contoh siapa? Umar bin Khattab 50%. Taraktu nisfu ya Rasulullah. Itu Umar bin Khattab. Sedekah, infak, zakatnya 50% Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar Siddiq, taraktullah wa rasulih.
Utsman bin Affan juga humus separuh, tapi dikeluarkan pada bulan ke-10. Jadi belum sampai 10 tahun. Jadi kalau mau ngaji lebih detail lagi kayak begitu, kita selalu dibilangin 2,5%, 2,5%, 2,5%. Itu yang rukun Islam. Sebenarnya wa mimma razaqnahum, dan bagian itu untuk berinfak bukan berzakat, yunfikun. Kayaknya udah nih, kayaknya udah boleh salat suruk nih. Hah? Pengurus gimana nih? Udah boleh belum? Udah boleh ya. Kalau udah boleh kita selesaikan. Kenapa? Karena bau nasi kebuli udah kemari. Ibu-ibu terima kasih. Bau soto udah kemari. Soto apa sop? Nasi kebuli dong ya. Alhamdulillah. Tadi udah dibisikin saya, Ustaz nasi kebuli gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan walaupun sederhana tapi sangat kuat untuk merubah bangsa ini. Baldatun thayyibatun warbun ghafur, akan terjadi. Allah akan tunjukkan pemimpin terbaik nanti pada waktunya. Bersabar kita dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman dan takwa penduduk satu kampung atau negara, lihat janjinya Allah apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau kita buka tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimaksud azab dari atas bukan bencana akhir zaman kata Ibnu Abbas, bukan. Yang dimaksud azab dari kiri kanan bukan banjir. Yang dimaksud azab dari bawah kata Ibnu Abbas bukan lagi sungai yang penuh dengan bara api, bukan. Kata Ibnu Abbas nih, anda nggak lebihin nggak kurangin. Yang dimaksud azab dari atas adalah terangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Iya, jangan diprovokatorin bu saya bu. Iya. Ini ibu provokator nih. Sementara kebalikannya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau itu iman dan takwa ini salah satu penyebabnya, maka yang dimaksud nikmat dari atas adalah diangkatnya pemimpin yang adil dan dengan tangannya membuat kesejahteraan buat kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wasamiul alim. Kayak Jumatan ya, ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadirin, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya juga mau berbagi. Saya bawa oleh-oleh dari rumah. Oleh-olehnya ini, ya, langka karena ini dari kita sendiri yang bikin, yang udah merasakan sendiri. Ada di luar ini madu sama kopi, yang kopi maulid kita bilang campuran kapulaga, jahe, kencing apa, kayu manis, buat semua di luar, nggak dijual, dibagiin gratis buat yang hadir hari ini, ya. Ente cuman ganti transportnya doang. Jauh-jauh dari Sidoarjo kan gue bawainnya, gue bikin di Sidoarjo kan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.